sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding Tackle. waktunya update skor dari beberapa pertandingan yang telah berlangsung pada tanggal 17 sampai 18 Januari 2026. Kita mulai dari pagelaran AFCON, di mana ini adalah laga perebutan juara ketiga antara Nigeria melawan Egypt atau Mesir. Dan pertandingan pun dilakukan sampai dengan penalti dengan skor 4-2 untuk kemenangan Nigeria. Datang lagi dari Bundesliga, ada pertandingan antara Bayern Munchen melawan RB Leipzig. Ini termasuknya big match ya. Di mana pada pertandingan big match kali ini berhasil dimenangkan oleh Bayern Munchen dengan skor yang cukup telak 5-1, di mana masing-masing gol diciptakan oleh Serge Gnabry, Harry Kane, Jonathan Glauta, Alexander Pavlovic, dan Michael Olise. Sedangkan satu-satunya gol yang diciptakan oleh RB Leipzig datang dari Romelu Cruz. Dan ada dari La Liga. Ini pertandingan yang tidak kalah seru ya, antara Real Madrid menghadapi Levante. Di mana dalam pertandingan kali ini berhasil dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor yang cukup meyakinkan, yaitu 2-0. Dan gol Real Madrid diciptakan oleh Kylian Mbappe dan juga Raul Asensio. Dan tidak kalah penting, dan ini mungkin jadi topik yang hangat di konten kali ini, yaitu pertandingan dari Liga Padang Pasir. Wah, ini mungkin jadi laga yang bukan hangat lagi, panas ya. Panas, ini benar panas banget karena banget. memang di gurun pasir, panas jadi. Di mana pertandingan dari Al Nassr melawan Al Shabab. Ini benar-benar Liga Irmas ya guys ya, berdasarkan nama klubnya. Di mana pada pertandingan kali ini akhirnya Al Nassr mencatatkan kemenangan pertamanya di tahun 2016. Skor 2026. Ya, benar, sorry. Di mana skor berakhir 3-2, di mana gol yang pertama ada gol bunuh diri dari Yaslam, Yaslam di menit kedua ya. Lalu ada gol dari Koeman di menit ke-8 dan juga Garib di menit ke-76. Sedangkan gol yang dicetak oleh Al Shabab dicetak oleh Muhammad Simakan pada menit ke-31, itu juga gol bunuh diri lagi ya. Dan juga Carlos di menit ke-53. Dan ada satu kartu merah dalam pertandingan tersebut, yaitu oleh Viciero pada menit ke-67. Lanjut lagi, ada pertandingan apa lagi nih? Nah, sebelumnya pertandingan terakhir Al Nassr dan juga Al Shabab ada yang janggal ya. Ada yang janggal juga, benar. Ronaldo tidak mencetak gol. Ronaldo tidak mencetak gol. Jadi kalau Ronaldo itu kalau timnya bantai-bantai tapi dia nggak nyetak gol, dia tetap nggak suka ya. Nah, menurut lu Ronaldo stres nggak tuh? Kalau menurut gue sih stres. Dia tuh senyum-senyum palsu aja. Bahkan ada satu momen di mana pada saat gol bunuh diri itu Ronaldo berusaha mengklaim gol bunuh diri itu, Sen. Jadi dia ngejar bola yang masuk ke gawang, berusaha supaya Ronaldo itu menyentuh bola itu sehingga dicatatkan gol oleh dirinya. Iya, jadi dia ingin mengklaim gol itu jadi gol dirinya sendiri. Iya. Gitu. Jadi sama kayak waktu Joao Felix nendang dan kena punggungnya Ronaldo dan akhirnya gol, itu kan diklaim atas golnya Ronaldo. Jadi itulah. Ini sama kayak waktu Euro golnya Bruno Fernandes yang kena rambutnya Ronaldo dan dia ingin ngeklaim itu ya. Iya. Kok ada ya pemain yang terlalu ngebet banget sama gol ya. Obsesinya tuh gede banget gitu. Gede banget. Nah, di pertandingan kemarin berarti Bluetooth-nya nggak aktif. Iya, betul. Bluetooth-nya belum match ya. belum aktif. Oke, dan kita berganti ke hasil pertandingan Liga Inggris pada match Sabtu malam kemarin ya. Kita mulai dengan pertandingan antara sang juara dunia Chelsea melawan Brentford. Dan skornya itu berakhir 2-0, di mana Chelsea mencatatkan gol 2-0 dan golnya itu dicetak oleh Joao Pedro dan juga Cold Ice Cold Palmer dari Titik Putih ya. Wah, bener. Dan kemudian next match-nya Liverpool melawan Burnley dan skor akhirnya itu 1-1, di mana golnya Liverpool itu dicetak oleh Florian Wirtz ya. Ini wonderkid favorit gue dari Leverkusen ya. Dan gol dari Burnley dicetak oleh Marcus Edward. Aslinya laga Liverpool melawan Burnley ini harusnya berakhir 2-1. Iya. Nah, kenapa tidak berakhir 2-1? Gara-gara Dominik Szoboszlai gagal nyetak gol dari Titik Putih. Wah, gagal eksekusinya ya. Kemudian kita lanjut ke match selanjutnya dari Nottingham Forest dan juga
dari klub yang memegang gelar sebagai runner-up terbaik Liga Inggris. Siapa lagi kalau bukan Arsenal King ya. Arsenal. King Arsenal. Dan skornya pun berakhir imbang tanpa gol. Wah, sayang banget ya. 0-0. Dan yang paling big match pada laga kemarin ya di Sabtu malam, Manchester United. Sekarang kita tidak bisa tertawa. Manchester United melawan Manchester City. Ini adalah derby Manchester di mana kali ini Manchester United membuktikan jika Manchester is red ya. Dan pada pertandingan tersebut berakhir dengan skor 2-0 di mana Manchester United yang ngegolinya itu yang pertama Bryan Mbeumo, ini gue susah banget nyebutin nama dia ya. Kemudian Patrick Dorgu, dan kemarin itu sempat rame di sosial media, harusnya Manchester United itu menang 10-0. Iya, harusnya ya. Wah, ini benar-benar dijolimi sih semalam. Dan juga ini salah satu kabar baik untuk Manchester United karena debut awal-awal dari pelatih barunya yaitu Michael Carrick ya, bisa menumbangkan Manchester City, dan gue yakin Michael Carrick sendiri kaget karena dia bisa mengalahkan Manchester City ya. Jadi buat teman-teman yang semalam nonton pertandingan derby Manchester ini pasti kan ngelihat sorotan Pep Guardiola bingung ya. Iya. Jangankan Pep Guardiola, fan Manchester United juga bingung kenapa bisa menang. Manchester United. Bahkan Sir Alex Ferguson yang nonton langsung di stadion, dia itu bukan senang, dia itu terkejut. Dia itu terkejut. Kok bisa MU menang lawan City ya? Dan ada hal unik di derby Manchester kali ini. Jadi sebelum matchnya dimulai itu ada wawancara, entah gue lupa itu sebelum matchnya atau kapan. Jadi salah satu pemain baru Manchester City yaitu Ryan Cherky ya. Dia itu membuat statement, saya adalah Lioness. Jadi saya sangat menunggu pertandingan melawan Manchester United karena saya ingin menghancurkan mereka. Dan pada akhirnya itu tidak terjadi. Cherky yang malah dihancurin ya. Wah, bener. Ini semalam yang masak King MU biasanya. Apakah ini pertanda tsunami trofi akan datang? Seperti biasanya siklus Manchester United itu hasil buruk, pemecatan pelatih, ada pelatih yang take charge, menang dikit langsung jumawa. Jadi sampai sekarang pun tsunami trofi itu belum pernah terjadi ya, dan itu benar-benar masih mitos untuk Manchester United ya. Tapi dari laga kemarin di Sabtu malam kemarin banyak laga-laga yang terjadi dan juga ya lumayan menarik ya laga-laganya. Tapi kali ini kita akan menyoroti laga-laga yang terjadi di Liga Inggris ya. Liga Inggris. Karena ini menarik banget karena Big Six Inggris itu hampir semuanya bermain di kemarin malam. Ada Chelsea ya, ada Arsenal, MU, City, dan juga Liverpool ya. Yang tidak main itu cuma Tottenham Hotspur. Jadi kali ini kita akan bahas hasil pertandingan ini berpengaruh ke klasemennya. Klasemennya. Karena di musim ini klasemen Liga Inggris itu perebutan poinnya cukup ketat biasanya. Ya, karena memang setiap musim juga begitu. Tapi benar-benar itulah mengapa Liga Inggris itu disebut liganya daripada liga ya, dan juga liga paling kompetitif. Kompetitif, betul. Kita mulai mungkin dari Chelsea ya. Jadi Chelsea kan menang 2-0 dan juga Chelsea sekarang menempati peringkat 6 dengan poin 34 ya. Poinnya 34, dan ini tuh sedikit janggal ya untuk Chelsea menurut gua. Karena aneh ya. Masa kok klub yang dilabeli sebagai juara dunia peringkatnya 6. Apalagi di bawah King MU. Betul, di bawah King MU itu adalah titik terendah titik terendah. Nah, untuk Manchester United-nya sendiri, kemenangan kemarin itu membuat mereka naik peringkat di atas Chelsea, peringkat 5 ya. Peringkat kelima dengan poin 35. Kemudian kita bahas juga Liverpool dan juga Burnley. Harusnya kalau misalkan Liverpool itu kemarin menang, Szoboszlai nyetak gol, itu Liverpool masih di posisi 4 tapi dengan poin yang lumayan tinggi ya, 38. Akibat pertandingan yang berakhir seri, Liverpool masih di posisi 4 dengan poin 36 ya. Jadi Liverpool belum ngegas
kayaknya belum ngegas banget sekarang, karena gap poin sama peringkat 3 Aston Villanya itu jauh ya, lumayan jauh, 43. betul, Itu berarti 7 ya, 7 poin Iya, itu harus betul, 3 match 7. dulu. Kemudian yang menarik adalah Arsenal. Ini dia. Ini harusnya semalam itu, semalam itu kan derby Manchester dimenangkan oleh Manchester United. Seharusnya yang paling senang itu bukan fans United, Betul. tapi fans Arsenal harusnya, Betul. karena menumbangkan Manchester City ya Iya. kan. Ini kan 3 poin yang sangat penting. Iya, karena gini, jarak poin antara Arsenal dan juga Manchester City itu sekarang 7 poin ya. 7 poin. 7 poin, dan harusnya jika Arsenal itu menang, berarti kan malah 9 itu poin harusnya ya. 9 poin. 9 poin. Tapi Arsenal malah imbang. Itu imbang. kenapa? Karena mereka sadar mereka harus kembali ke role mereka, ke setelan pabrik pabrik, karena mereka itu harusnya tetap menjadi pemegang runner up Liga Inggris ya. Tapi ini baru setengah putaran, dan benar-benar hasil pertandingan kemarin itu menarik banget untuk kita bahas di Liga Inggris ya, karena benar-benar ketika tim Big Six main itu klasemen itu jadi hal yang menarik banget untuk dibahas, karena pasti akan ada salip-salipan poin gitu, dan juga posisi di klasemen itu pasti akan berubah. Betul. Nah, dan yang paling disayangkan kembali Arsenal ya untuk pertandingan kemarin. Dan gue juga mau sedikit pengen ngebahas kuda hitam baru di Liga Inggris untuk musim ini. Siapa itu? Ya, itu adalah Aston Villa. Tidak disangka-sangka Aston Villa sekarang menempati peringkat 3 dengan torehan poin 43 dan masih menyimpan 1 pertandingan. Wah, berarti selisih poin sama dengan Manchester City ya? Iya, sama dengan peringkat 2. Jadi kalau misalkan Aston Villa nanti main dan mereka menang, mereka akan menggusur City di posisi kedua. Mengkudeta posisi kedua Manchester City ya, dengan gap poin 3 poin. 3 poin, betul. Wah, ini benar-benar Aston Villa ini benar-benar underrated banget ya musim ini ya. Bener ya. Dan mungkin di Liga Inggris memang seperti itu ya. Jadi setiap musim tuh pasti ada kambing hitam ya, pasti ada underdognya gitu. Kayak seperti musim kemarin kalau nggak salah West Ham ya. Sekarang Aston Villa yang naik, dan dia kan kalau misalkan di posisi 3 atau 2 pasti masuk ke pot Liga Champions. Iya benar. Ini berarti ini menarik juga ya, karena di sini kan di peringkat 4, 5 sama 6 itu kan ada Liverpool, Manchester United sama juga Chelsea. Nah, berarti ketiga ini kan seenggaknya perebutan zona Liga Champions ya. Enggak, kalau Liga Inggris tuh 2. Jadi peraturan baru Liga Champions itu top 5 league itu bisa masukin 5 bisa masuk. 5 klub tuh bisa masuk dari peringkat 1 sampai 5 itu bisa langsung dapat pot di Liga Champions. Dan sekarang Manchester United akhirnya mungkin kalau misalkan mereka konsisten sampai akhir tahun sampai akhir musim ya, kalau juara mah nggak mungkin lah, kayak agak susah, berat ini. Mungkin mereka tidak di Liga Malam Jumat lagi, mereka kembali ke Liga Champions ya. Mendengarkan anthem Liga Champions lagi di Old Trafford. Betul sekali. Nah, ini kita menarik juga kita bahas Aston Villa karena di media kurang disorot juga ya performa Aston Villa itu ya. Mengingat gue ingat banget saya di awal musim itu kan ada isu tentang kiper dari Aston Villa. Betul. Itu kan kayak rumor-rumornya mau keluar MU. atau apa ke MU apa segala macamnya. Tapi ternyata kan ketika dia stay di Aston Villa kan kena hujat sama fansnya sendiri. Betul. Tapi kan tidak disangka bahwa dia meningkatkan performa dari Aston Villa itu sendiri dan membawa ke peringkat 3. Itu untuk ukuran Aston Villa ya, itu udah prestasi yang bagus sih. Soalnya dari komposisi pemain menurut gua Aston Villa tuh kalau untuk dari defender sampai strikernya itu ya tidak ada peningkatan yang wah banget gitu, dan tidak ada pemain yang menonjol. Yang menonjol itu cuma benar-benar dibantu sama kiper ya, Ibu Martinez, karena memang catatan Emi Martinez itu di Liga Inggris dia kan kalau nggak salah kiper paling sering menggagalkan penalti. Iya, benar. Salah satu poin yang paling bagus, dan kaget juga Aston Villa bisa sampai ke peringkat 3 ya. Iya, ini benar-benar sebuah kejutan dari Liga Inggris ya. Dan Aston Villa juga membuktikan jika memang Liga Inggris itu adalah liga yang sangat kompetitif. Karena tim kecil juga bisa naik peringkat sampai ke peringkat 3. Iya, sampai ke peringkat 3. Siapa sangka ya kan, Chelsea ada di urutan 6. Ini menarik sih, patut dipantengin untuk hasil-hasil dari Liga Inggris ya. Nah, kalau gue mau nanya, pendapat lu pribadi, kita ini kan liga sudah jalan setengah putaran, dan sekarang peringkat pertamanya adalah Arsenal. Menurut lu, seberapa yakin Arsenal akan stay di posisi pertama sampai akhir musim dan jadi juara?
Kalau menurut gue mah secara statistik ya, karena penyakitnya Arsenal itu kan dia kebanyakan pemain muda. Jadi Betul. kadang-kadang kalah di mentalnya. Jadi Hmm. ketika perebutan gelar juara di akhir musim itu kadang-kadang karena mentalnya nggak kuat, kena pressure, kena ekspektasi yang tinggi. Arsenal itu kan daunnya di akhir-akhir perebutan Pasti, juara kan. iya di putaran kedua. Tapi kan kita harus ingat bahwa Arsenal itu kan mungkin bisa mengambil pelajaran dari season-season sebelumnya. Hmm. Karena ini bukan kali pertama Arsenal menjadi pemuncak klasemen dan ujung-ujungnya finish di runner up. Iya. Dan gue sih berpikir ya, berharap ya, besar banget harapan di musim ini, musimnya doa dari fans Arsenal dikabulkan. Iya, Kalau tapi menurut kalau gue. misalkan tidak dikabulkan juga wajar ya, karena fans Hmm. Arsenal itu jumawa. Iya betul, Ah, salahnya di jadi mereka Jumawa. tuh berharap quadruple karena di FA Cup mereka Iya, sukses, di Liga Pemuncak Klasemen, di Champions juga sama. Padahal iya. mereka tuh tidak sadar ya. Di Hmm. FA Cup perjalanan masih panjang dan juga di Liga masih panjang banget Iya karena betul. masih baru setengah putaran. Dan di Iya, Liga Champion itu masih grup stage ya, iya betul masih maksudnya grup stage. belum di knockout Belum gitu. di knockout. Mereka belum ketemu sama tim-tim yang lainnya. Jadi yang gue sering temui di media sosial, kenapa fans Arsenal itu sering jumawa gitu. Iya, Jadi kayak seakan-akan mereka tuh apa ya, pertandingan 1-2 menang tuh udah seneng, kayak seakan-akan ya menang kompetisi iya gitu. udah auto win, udah mau menang gitu ya. Hmm. Chance-nya besar ya. Iya, padahal mereka belum tahu nih Manchester City belum ngegas, Liverpool juga Iya, belum ngegas. Seperti season kemarin, Liverpool kan benar. ngegasnya di putaran kedua, padahal Iya, pada saat itu Liverpool kena badai cedera dan juga ini dialami oleh semua tim kena badai cedera, tapi Liverpool yang ngegas, mereka bisa sampai ke posisi pertama dan juga juara gitu. benar ya. Ya yang mungkin kalau menurut pendapat gue sih Arsenal kalau misalkan ya tidak tidak ini apa, tidak seperti musim-musim kemarin fansnya tidak banyak Iya, jumawa, mungkin juara ya. bisa jadi sih. Benar-benar kadang-kadang kan kehabisan bensin ya kalau Arsenal Mhm. itu ya. Ketika perebutan gelar itu makin panas gitu ya. Iya, dan juga memang masalah Arsenal itu sama seperti klub lain sih, sering Mm-mm. kena badai cedera. Iya Jadi benar. seakan-akan mereka tuh lapis keduanya kayak nggak siap. Iya benar-benar benar. Terus juga kalahnya tuh beruntun, Iya, langsung kebanyakan merosot gitu. langsung merosot berkali-kali. Kayak kayak momen minggu ini aja, Sen. Ibaratnya ketika King MU membantu Iya, Arsenal mengkudeta Manchester City agar gapnya jauh, malah Arsenalnya imbang ya iya, kan. Coba kalau Arsenalnya menang, ini bisa jadi titik balik ya. Kalau kalau menurut gue pribadi ya, sebelum menyisahkan 5 pekan lagi perebutan gelar, kalau gap antara Arsenal dengan yang posisi kedua runner up, entah itu Manchester City, entah itu Aston Villa, kalau sampai bisa menjaga gap di atas 10 poin saja, betul. itu kayaknya chance untuk mengamankan gelar tuh lebih besar. Hmm, Karena kalau gapnya cuma 6, apalagi cuma 5, iya. itu pressure-nya tinggi banget untuk pemain muda Arsenal. Iya, kan jadi untuk klasemen sekarang kan gapnya Arsenal dengan Manchester City itu 7 poin. Iya, 7 Tapi kalau poin. Aston Villa menang, itu gapnya dengan runner up. Itu Iya cuma 4 betul. poin. Nah itu dia, betul betul Ya, betul. dan kalau misalkan Arsenal bisa menjaga gap dengan peringkat duanya itu 6 poin ke atas, itu bisa dipastikan Arsenal juara ya. Iya, Karena ada memang chance-nya di makin besar. Liga Inggris itu gap 6 poin itu udah pasti juara ya. Udah pasti Karena juara susah ya. banget gitu. Tapi ini gue ada yang menarik nih dari Manchester City. 5 pertandingan terakhir Manchester City itu cuman 1 kali menang, 3 kali imbang, dan 1 kali kalah ya. Hmm. Ini ada apa dengan performa Manchester City nih? Padahal Manchester City menurut gua ya pembelian Cherki itu ya sukses lah, bisa dibilang sukses karena Cherki itu bisa menjadi penggerak tim ya. Oh, Dan tadi gacor ya iya, disebut-sebutnya ya. dan untuk Manchester City walaupun statistik 5 match terakhirnya seperti itu, kita tuh tidak bisa langsung ngejudge City lagi mundur. Lagi under Karena ya. memang kita tahu gaya mainnya Manchester City bukan gaya mainnya Manchester City. Gaya mainnya Pep Guardiola. Iya. Dia tuh sering ngolah-ngolah pemain. Oh, gitu. strateginya ya. Jadi gue juga masih nggak tahu ya. Jadi starting 11 andalannya Pep itu siapa gue nggak tahu. Karena di match ini starting 11-nya seperti ini, match berikutnya beda lagi. Oh, berarti enggak template ya? Iya, Ibaratnya secara strategi itu enggak Iya, template jadi ya? yang starting 11 yang pasti masuk itu cuma Haaland dan juga cuma Haaland, paling Rodri, terus kiper Donnarumma gitu. Tapi pemain yang lainnya itu pasti
nanti di match ini pakai yang ini, terus match kedua pakai lapis kedua gitu ya. Karena memang Pep mah seperti itu ya, ngolah-ngolah pemain. Berarti Pep itu ibaratnya punya variasi line up dan juga strategi yang beragam ya, variatif ya, yang dimana Arsenal nggak punya ya, Ya, Zen, ya. betul. Nah, benar. Dan uniknya tuh Arsenal, Arteta itu nyobain caranya Pep atau Iya. nyobain polanya Pep yang seperti itu gitu. Dan Arsenal itu menurut gue gagal untuk meniru hal tersebut gitu. Nggak tahu karena mental pemain lapis keduanya beda sama Iya. Manchester City atau gimana gitu. Soalnya Arsenal tuh sama kayak gitu, tidak punya starting 11 yang itu aja gitu. Iya, betul. Pasti Template ya. digonta-ganti terus. Benar-benar. Ya mungkin harus kita apresiasi juga ya, karena mengingat Arteta ini kan secara usia karir menjadi pelatih kan belum lama juga ya, Iya. termasuk pelatih muda. Jadi kalau gue sih berharap ya sebagai fans sepak bola, Arteta itu pelatih yang keren, pelatih yang bagus ya, pelatih yang top lah ya. Karena gue bisa bayangin ya, pencapaian Arsenal saat ini itu ya dari hasil kerja kerasnya Arteta ya. Betul. Bayangin aja kalau Arsenal pelatihnya bukan Arteta ya, kita nggak tahu Arsenal ada di klasemen berapa. Ya paling 11 lah. Iya paling gitu, kesetelan pabrik Tapi lagi kalau nanti. misalkan musim ini Arsenal bisa konsisten dan juara, menurut gua hal yang paling tepat untuk dilakukan Arsenal itu ganti pelatih, udah jangan Arteta. Dan menurut gua satu-satunya puncak karir Arteta itu udah ngebawa satu kali Arsenal juara Premier League aja. Iya harusnya. Menurut gua ya. Bener ya, emang dunia itu kejam ya. Dan mungkin untuk pembahasan kali ini, update skor kali ini kita sudahi sampai di sini ya. Untuk episode kali ini kita sudahi saja. Itulah beberapa. Jadi tiap kali ada update skor pertandingan yang baru saja terjadi akan kita updatekan informasinya. Dan bukan cuma informasi skornya saja ya. Kita juga ikut memberikan informasi, membahas mengenai apa sih impact dari skor yang terjadi kepada klasemen, info-info tentang pemain sepak bolanya, baik itu membaca strategi dari pelatih, arah dari klub ini mau bagaimana, dan perebutan gelar itu sesengit apa, sebisa mungkin akan kita bahas ya. Iya betul. Secara sederhana ya. Berarti untuk konten kali ini kita akhiri saja. Ya, untuk episode kali ini kita akhiri sampai di sini ya. Dan nantikan episode selanjutnya dan juga update-update terbaru, skor update terbaru di Sliding Tackle selanjutnya ya. So thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton konten kali ini. Thank you banget. Jangan lupa buat komen, like, dan juga subscribe. Dan jangan lupa kalau teman-teman mau kasih masukan, boleh di kolom komentar ya. Karena kita ingin berkembang bareng-bareng. Kalau kalian punya opini, kalian punya saran, kalian punya nasihat atau apa, kalian boleh drop di kolom komentar. So sampai jumpa di konten selanjutnya.